Ini saya juga diminta untuk menyampaikan tema yang sama. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu kita akan melihat, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya ulangi kembali. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-8, lalu jemaat akan membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 saja. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan berkatanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan susah sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu meletakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit susahku." Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan malu kepadanya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan suruhan kepadanya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini karena sebanyak kekuatan sepasang bakar. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada-Mu." Ya, baik, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan berbicara mengenai tujuan mujizat, maka kita tidak bisa lepas memahami apa sebenarnya mujizat. Ya. Saya berpikir bahwa kita masing-masing semua yang hadir di sini pernah mengalami yang namanya mujizat. Saya yakin kita semua yang hadir hari ini, baik juga yang ada di rumah, pernah mengalami yang namanya mujizat. Lalu apa sebenarnya mujizat itu? Ya. Kalau kita melihat dari itu sudah ada dalam warta, mujizat itu apa? Mujizat adalah suatu aktivitas Allah yang tidak umum. Mujizat itu di mana ia membangkitkan rasa terpesona dan ketakjuban di dalam diri manusia dan memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Inilah mujizat. Jadi mujizat itu apa?
Mujizat itu adalah aktivitas Allah yang tidak umum, yang dikerjakannya di dalam diri kita manusia, menimbulkan rasa terpesona dalam diri kita, ataupun rasa takjub dalam diri kita. Inilah namanya mujizat. Dan melalui itu Allah mau, yaitu melalui mujizat itu Allah bekerja memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Jadi mujizat adalah pekerjaan Allah, mujizat adalah aktivitas Allah yang Allah kerjakan di dalam diri seseorang. Ada yang menganggap bahwa aku masih bisa bernapas, ini adalah mujizat. Ada yang berkata aku masih bisa seperti ini adalah karena mujizat. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah itu mujizat? Benarkah yang kita katakan itu adalah mujizat? Benarkah yang kita alami itu adalah mujizat? Sehingga menimbulkan rasa takjub di dalam diri kita, menimbulkan kekaguman dalam diri kita terhadap pribadi Allah. Ini mujizat. Jadi apabila kita sudah kagum, kita takjub dengan Allah, ini namanya berarti kita sudah mengalami mujizat. Tapi kalau kita hanya sekedar, ya walaupun tadinya sudah hampir mati tetapi kembali sehat lagi, kita yang tadinya mungkin menghadapi banyak permasalahan ditolong Tuhan, tapi ternyata kita merasa itu biasa-biasa, berarti mujizat itu tidak kita rasakan secara pribadi. Mungkin bagi kita itu adalah kebetulan saja. Tetapi orang-orang yang memahami apa itu mujizat, maka kita akan menimbulkan dalam hati kita akan timbul rasa takjub, rasa yaitu terpesona terhadap Allah itu. Lalu dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, maka dikatakan mujizat itu adalah suatu kejadian atau peristiwa ajaib itu yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ini namanya mujizat. Ini kalau dari bahasa Indonesia, maka dikatakan mujizat itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang ajaib, yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal kita. Itu namanya mujizat. Kalau kita sudah mengerti mujizat, maka kita dapat mempelajari apa sebenarnya tujuan mujizat. Namun sebelum lebih jauh ke sana, terlebih dahulu saya ingin tahu apakah di antara kita pernah mengalami mujizat. Dari bagian depan dulu, saya mau tahu apakah di antara yang hadir hari ini pernah mengalami mujizat? Pernah, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian? Ya, baik. Bapak-bapak, pernahkah ada di antara kita yang mengalami mujizat? Pernah. Baik. Di antara pemuda-pemudi, apakah pernah yang mengalami mujizat? Pernah. Baik. Berarti kita ini semua adalah orang-orang yang pernah, yaitu mengalami mujizat. Berarti Allah pernah mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, dan Allah mau supaya kita itu memahami apa sebenarnya yang Dia mau kerjakan itu, untuk apa Dia kerjakan itu. Mari pertama kita akan melihat dari kisah Naaman yang sudah kita baca tadi. Jadi saya tidak akan menceritakan mengenai peristiwa Naaman ini secara keseluruhan, tetapi saya akan langsung saja kepada intinya. Kalau kita melihat Naaman, apa sebenarnya masalah yang dia hadapi? Ya, sakit kusta. Mungkin di antara kita yang belum pernah mengalami atau tidak tahu apa itu penyakit kusta, maka kita berpikir itu biasa saja. Tapi orang yang pernah sakit kusta atau orang yang pernah mengunjungi saudaranya yang sakit kusta, maka kita akan memahami bahwa sakit kusta itu adalah satu penyakit yang sangat mengerikan.
Satu penyakit yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Sehingga orang yang sakit kusta itu biasanya akan dikucilkan, disendirikan tempatnya. Mengapa? Karena ini adalah suatu penyakit menular. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman seorang panglima. Dia pernah mengalami penyakit kusta. Dan tahukah kita bahwa yang namanya penyakit kusta tidak pernah memandang siapa, saudara? Kalau kusta dalam perjanjian lama, ini adalah satu penyakit yang sangat mengerikan. Sehingga setiap ada di antara orang Israel yang kena kusta, dia harus tinggal di luar dari perkemahan. Kalau ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan, mereka berada di Yerusalem, maka mereka harus tinggal di luar dari Yerusalem. Mengapa? Karena penyakit ini menular. Dan ini adalah dianggap penyakit kutukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Naaman, dia orang Israel atau orang apa? Dia dari bangsa mana? Dia dari negara mana? Iya, Aram itu di mana? Syria. Zaman sekarang ini, kalau kita pahami, ini adalah berada di daerah Turki. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Naaman seorang panglima, dia menghadapi masalah yaitu kusta. Lalu kemana dia mencari jalan keluarnya? Ternyata ada seorang wanita yang masih muda, seorang tawanan yang berada di daerah Aram, yang menjadi budak dari istri Naaman. Ketika perempuan Israel ini melihat penyakit itu, maka dia mengarahkan supaya Naaman tuannya ini pergi ke Israel. Karena di Israel itu ada siapa? Ada seorang nabi. Nah, kalau kita memperhatikan, nabi pada waktu itu sebenarnya apa pekerjaannya? Menanam benih. Dia pegawai raja. Apa pekerjaan seorang nabi? Ya. Apa ibu-ibu? Nabi itu siapa? Karena nanti kalau saya cerita nabi, kita bingung gitu kan. Gak tahu apa nabi, akhirnya terlewatlah. Oh, si Elisa itu nabi. Nabi itu apa ya? Apa? Yang muda-muda? Abdi Allah, hamba Allah. Nabi dalam perjanjian lama adalah penyambung lidah Allah. Maksudnya bagaimana? Apakah lidah Elisa lengket ke lidah Allah? Enggak begitu kan? Tapi yang namanya penyambung lidah Allah berarti Allah berbicara kepada manusia, bukan kepada semua, tetapi dia berbicara kepada Nabi. Lalu Nabi menyampaikan pesan itu kepada umat. Ya. Begitulah Nabi dalam perjanjian lama. Dan sekarang apakah masih ada Nabi? Masih ada Nabi? Ya, Nabi dalam perjanjian baru kita tidak temukan lagi. Tetapi yaitu pekerjaan seorang Nabi itu masih ada, diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya, yaitu menegur dosa. Nabi tidak pernah takut terhadap siapapun, raja, rakyat, pemuka, dia akan tegur apabila ada dosa. Ya. Tapi kalau nabi-nabi palsu nggak demikian, nggak apa-apa, biasanya. Kalaupun datang uang persembahan dari hasil korupsi, ya ini nanti akan dikuduskan oleh Tuhan. Kita bisa pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang penting hatinya tulus kan untuk melayani. Nah, begitu. Ini nabi palsu. Tapi nabi yang benar, dia akan tegur langsung dan dia tidak akan terima. Walaupun persembahannya besar, termasuk Nabi Elisa. Dia tidak terima persembahan dari Naaman sepeser pun. Sepeser pun dia tidak terima. Apakah karena Nabi Elisa banyak uangnya?
Udah berlebih depositonya aja, udah banyak. Apakah karena itu? Tidak. Ya, maka perlu nanti kita akan ketahui mengapa hal itu nanti dilakukan oleh Nabi Elisa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sekarang Naaman sudah berada di depan pintu rumah Elisa. Lalu bagaimana Nabi Elisa? Dia datang, lalu dia langsung menyambut Naaman. Mari masuk, karena ini COVID-19 kita salamannya gini ya. Gitu. Enggak. Dia enggak keluar sama sekali. Dia suruh, yaitu salah satu pelayannya keluar. Dia tidak bertemu dengan Naaman. Naaman senang. Senang bahkan ada yang menjumpai. Makmur ternyata masih dihargai di sini. Begitu. Nabi Elisa membawa firman dari Tuhan. Pergilah ke sungai Yordan. Mandi, benamkan dirimu sebanyak 7 kali. Apakah ternyata si Naaman senang mendengar perkataan itu? Kenapa dia tidak senang? Bukankah tujuannya datang ke sana untuk sembuh? Karena masalahnya seringkali mujizat Allah kerjakan ini di luar daripada kemampuan akal kita bekerja. Saya ulangi kembali. Mengapa Naaman sampai dia panas hati, dia bersungut-sungut, dia menggerutu? Karena mujizat itu adalah di luar daripada akal pikiran kita. Naaman berpikir kalau mandi ngapain ke sungai Yordan? Bukankah di Damsyik itu banyak sungai-sungai yang bagus? Ada sungai Abana, ada sungai Parpar, kan bisa sekalian kita bawa makanan, minum, manggang-manggang di situ. Kan begitu? Ini kenapa ke sungai Jordan? Sungai Jordan itu bukan sungai yang bagus menurut ukuran daripada Naaman pada masa itu. Kalau mau mandi, ya mandilah ke tempat yang jernih airnya, bening dia. Kalau di Indonesia, pergilah ke Raja Ampat. Kan begitu ya? Itu lautnya aja dari atas. Ini pun saya melihat dari televisi Raja Ampat. Dan ini sekalian promosi pula jadinya ya. Ya. Ini dilihat dari atas, ternyata begitu jernih, ikan-ikan pun terlihat berada di bawah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah bekerja di luar dari kemampuan akal kita menerimanya. Maka kalau kita memperhatikan dalam Alkitab kita, dengan panas hati Naaman pergi. Lalu dia mulai membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Maka apakah yang terjadi dengan dirinya? Apa yang terjadi? Ternyata tubuh yang tadi sudah kena kusta, sekarang tubuhnya itu menjadi tahir. Bahkan tubuhnya itu seperti apa? Waduh, tubuh seorang anak. Kenapa dibuat tubuh seorang anak di sini? Kenapa nggak dibilang tubuh seorang bapak? Atau tubuh seorang ibu? Mengapa tubuh seorang anak? Ini menunjukkan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Yang tadinya badannya sudah kena kusta, sekarang ketika dia melakukan firman tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, maka bagaimana? Sekarang dia mengalami tahir. Tubuhnya itu sudah tidak ada lagi bintik-bintik putih memerah, tetapi sekarang sudah tahir. Sama sekali tidak ada, bahkan kulitnya itu dikatakan seperti kulit seorang bayi, lembut. Ya, tidak perlu pakai yang namanya kalau zaman sekarang yang ibu-ibu punya bayi udah paham ya, nggak perlu kasih bedak ini, nggak perlu kasih sabun itu, udah lembut kulitnya begitu. Ya. Lalu kalau kita memperhatikan lebih jauh di sini, apa sebenarnya misi Elisa? Memanggil Naaman untuk datang ke rumahnya. Apa misinya? Apakah supaya Elisa dikenal
sehingga di Aram, di Damsyik, Elisa pun terkenal. Apakah itu tujuannya? Ataukah tujuannya supaya Naaman mengenal bahwa ada seorang nabi di Israel? Apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Ternyata kalau kita melihat mujizat yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam diri Naaman, ini membuat terjadi perubahan dalam mindsetnya, terjadi perubahan dalam pikirannya. Yang tadinya dia berpikir bahwa di Damsyik itu pun ada Allah, yang tadinya dia berpikir bahwa di tempat di mana dia tinggal, di situ pun banyak dewa-dewa, ini dianggapnya sebagai Allah. Sekarang lewat mujizat itu, maka terjadi perubahan dalam pikirannya. Sekarang dia berkata apa? Dalam ayat yang ke-15. Apa katanya bapak-bapak? Iya. Bapak-bapak yang mana? Saya bingung. Ini bapak-bapak kok suaranya ibu-ibu. Apa katanya bapak-bapak? Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pujian dari Tuhan. Iya, terima kasih. Maka kalau kita memperhatikan, sekarang Naaman berkata bahwa aku tahu sekarang ini bahwa di Israel itu ada Allah katanya. Di Israel ada Allah katanya. Betul? Di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Terjadi perubahan yang sangat drastis dalam pikirannya. Jadi tujuan mujizat yang kita lihat hari ini adalah terjadinya adanya perubahan dalam pola pikir dari Naaman. Yang tadinya dia berpikir bahwa Allah itu ada di mana-mana. Di Israel ada Allah, iya saya percaya. Di Damsyik ada Allah, iya saya percaya. Itu berawal pemikiran Naaman. Tetapi sekarang setelah dia mengalami mujizat, bagaimana pemikirannya itu? Berubah atau tetap sama? Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengalami mujizat, terjadikah perubahan dalam pikiran kita tentang pribadi Allah atau sama saja? Kalau terjadi perubahan dalam pikiran kita tentang siapa Allah, maka tujuan mujizat itu terjadi dalam diri kita. Tapi kalau tidak juga terjadi perubahan itu, mujizat terus kita tuntut, bahkan kita menjadi salah satu golongan orang pemburu mujizat, kemana-mana berharap mujizat, maka tujuan itu tidak terjadi di dalam diri kita. Apakah tujuan mujizat? Terjadi perubahan dalam pikiran kita ini tentang siapa pribadi Allah. Kalau tidak terjadi perubahan itu, maka tujuan mujizat itu tidak terjadi dalam diri kita. Berarti kita hanya mengalami mujizat, tapi tidak sampai kepada tujuan. Kalau tujuan kita ternyata datang ke Jakarta adalah mau melihat yaitu Tugu Monas, lalu kita sudah sampai ke Jakarta, kita keliling jalan-jalan nggak sampai ke Monas, bagaimana Bapak Ibu? Iya, dari Medan udah disiapkan ya, dari Medan, wah nanti saya ke Tugu Monas, saya ingin lihat emasnya itu berkarat apa enggak, murni enggak, berapa kilo sih, gitu kan? Kok bisa, berapa sih tingginya dari bawah ke atas? Kok gak ada yang bisa mencurinya? Kan gitu. Padahal emas di toko emas aja pun dicuri orang. Kok gak bisa? Kalau memang itu tujuan kita pergi ke Jakarta, lalu setelah kita sampai di Jakarta, keliling Jakarta, lalu pulang lagi ke Medan,
nggak sampai ke Tugu Monas. Itu disebut sampaikah tujuan kita? Ke Jakarta sampai. Tapi sampaikah tujuan kita? Tidak. Jangan nanti kita ini datang kepada Tuhan, kita ini hanya berharap belas kasihan Tuhan, bagaimana supaya aku yang tadinya sakit sembuh, aku yang tadinya rezekiku mampet, ya, ekonomiku betul-betul anjlok, sekarang aku cari Tuhan. Maka Tuhan bekerja, maka Tuhan membuat mujizat itu terjadi dalam diri kita. Sampaikah tujuan Tuhan itu dalam hidup kita? Tidak, kalau hanya sampai di situ. Tapi bagaimana supaya sampai tujuan mujizat itu? Maka Bapak Ibu sekalian, kita semua, kita harus mulai mengevaluasi lewat terjadinya mujizat itu. Sekarang Allah bekerja, Allah beraktivitas, Allah menunjukkan siapa dirinya, bahwa Dia adalah Allah yang bekerja di luar daripada akal kemampuan kita memikirkannya. Allah mau supaya lewat itu kita akhirnya mengenal Dia dan akhirnya terjadi perubahan dalam pikiran kita. Apakah mujizat itu terjadi hanya di dalam diri orang-orang yang belum percaya? Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mujizat itu terjadi apakah kepada orang yang sudah percaya atau yang belum percaya? Ya? Oh, dua-duanya. Naaman sudah percaya atau belum? Jadi, bisakah orang yang belum percaya kepada Tuhan, dia mengalami mujizat? Iya bisa. Memang itulah tujuan mujizat. Supaya Allah memperkenalkan dirinya lewat mujizat itu. Dan apakah orang yang sudah percaya juga bisa mengalami mujizat? Bisa. Mari kita lihat dalam perjanjian baru. Kita bandingkan Lukas pasal 5. Kalau tadi Naaman ini dari kita katakanlah keyakinannya berbeda dengan orang Israel. Sekarang kita lihat orang Israel. Yang saya rasa pasti Bapak Ibu sekalian sudah mengenal namanya. Orangnya nggak pernah jumpa ya, tapi namanya ini sudah sangat terkenal. Lukas pasal 5 mari kita baca mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Seperti biasa saya akan membacakan ayat yang genap, lalu jemaat sekalian bersama-sama membacakan ayat yang ganjil. Saya ulangi kembali Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan-ikan apa yang terlarang. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia tak bersyukur karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Iya, terima kasih. Maka pembacaan kita yang kedua adalah mengenai seorang tokoh yang kemudian menjadi rasul adalah Simon Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertemuan Yesus dengan Simon ini bukanlah pertemuan yang pertama.
Ya, kalau nanti kita memperhatikan dari Injil Yohanes, lalu kita membandingkan lagi dengan Injil Matius, maka ini bukanlah pertemuan yang pertama. Sebelumnya Yesus sudah pernah menyembuhkan ibu mertuanya. Tetapi kalau kita memperhatikan, di sini sekarang pengenalan Simon Petrus mengenai siapakah Yesus, bagaimana? Dia mengenal Yesus itu siapa? Guru. Mengapa dia mengenal Yesus sebagai guru? Karena Yesus mengajar, maka dia berpikir ini adalah guru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mujizat yang dialami oleh Simon? Mujizatnya apa di sini? Tadi malam dia menjala ikan dengan saudaranya Andreas. Mereka sepanjang malam bekerja keras. Perhatikan kalimat itu, bekerja keras. Bukan santai-santai. Bukan datang Petrus berkata, Andreas, ayo kita nebarkan jala, ayolah. Tapi badanku pegel ini. Sebentar lah ya, ayolah, ayo, udahlah, ayolah. Tarik, nggak ada pun dapat ikan. Udah kuduga dari tadi juga begitu. Udahlah, istirahat aja kita malam ini. Ya udahlah, duduk kita sebentar ya, nanti kita tebarkan jala lagi. Lalu beberapa jam kemudian, ayolah kita tebarkan jala lagi. Ayo. Kan udah nggak ada, udahlah pulang aja kita. Apakah begitu? Tidak. Mereka bukan orang yang bermalas-malasan, tetapi mereka ini adalah pekerja keras. Sepanjang malam dia berusaha menebarkan jala keliling-keliling. Mungkin di danau sebelah sana, mungkin sebelah sana, coba sebelah sana, coba. Udah dikelilingi danau. Satu ekor ikan pun malam itu mereka tidak dapat. Satu ekor ikan pun mereka tidak dapat. Sehingga pagi-pagi ketika mereka sudah berada di darat, di tepi pantai, maka mereka mulai membersihkan jalannya. Karena dari lumpur, mungkin juga dari kayu, mungkin juga ada sandal orang yang terbuang di sana. Mereka pikir ikannya, waduh besar sekali. Rupanya sandal putus. Iya. Satu ekor ikan pun mereka tidak dapat malam hari itu. Lalu bagaimana di pagi hari ketika Yesus berjumpa dengan mereka? Yesus meminjam perahu mereka. Yesus mengajar orang banyak dari perahu Simon. Lalu setelah itu apa yang Yesus katakan? Simon, dayunglah ke agak dalam. Setelah itu tebarkan jalamu. Senang dia? Wah, puji Tuhan, hari ini aku disuruh menebarkan jala. Maka ini pasti karena dia seorang guru yang berkata, oh ini dua pasti aku dapat ikan banyak. Begitu? Karena ilmu nelayan berkata berdasarkan fakta bahwa ikan itu akan mencari makan di tengah malam. Maka di tengah malam itu semakin banyak ikan keluar mencari makan. Tapi kalau di pagi hari bagaimana? Apalagi di siang hari, ada ikan? Tidak. Maka Simon Petrus, mereka pagi-pagi itu tidak lagi menjala ikan. Sekarang mereka membersihkan jalan. Tetapi sekarang Yesus hadir, Yesus menyuruh dia mendayung perahunya ke tempat yang lebih dalam. Lalu Yesus menyuruh dia menebarkan jala. Maka bagaimana? Dapat ikan? Tadi malam satu ekor pun tidak dapat. Ternyata hari itu berapa banyak ikannya dapat? 2 perahu. Mujizat atau tidak? Apakah kita berkata, oh biasa saja, juga banyak orang mendapatkan ikan sebanyak itu? Begitu. Kalau begitu, karena kita tidak paham mengenai ilmu perikanan. Ya. Kalau kita paham, saya pikir kita tidak akan berkata begitu. Pasti kita juga akan kaget. Dan masa sih? Iya, seandainya Simon Petrus masih bisa kita hubungi pakai telepon, kan gitu. Lalu kita bisa video call.
Ya, ditampilkan di sini. Simon, bagaimana dulu terjadi itu? Oh, dia akan berkata, oh, itu mujizat itu. Kan itu. Wah, ternyata itu Simon Petrus Ginting ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mujizat. Mengapa? Karena tadi malam 1 ekor pun tidak dapat. Sekarang dia mendapat 2 perahu. Belum pernah dalam sejarah Petrus menangkap ikan 1 malam 1 ekor pun tidak dapat. Itu belum pernah terjadi. Lalu ketika siang hari dia menjala ikan, ternyata dapat 2 perahu. Itu pun belum pernah terjadi. Lalu bagaimana respon sikap daripada Petrus ketika mengalami mujizat itu? Tersungkur. Di mana dia tersungkur? Ini kan ceritanya di perahu. Ini orang yang sombong ya. Disuruhnya Yesus pergi kan? Betul kan? Kan disuruhnya Yesus pergi kan? Tuhan, pergilah daripada aku. Disuruhnya pergi. Karena dia sombong. Jadi kenapa? Bukankah banyak orang-orang Kristen sekarang, Tuhan datanglah. Kan gitu? Tuhan diundang datang. Datang dia. Datang Tuhan. Gak ada yang berani bilang datang ya, karena gak ada yang nampak gitu ya. Iya. Maka kalau kita memperhatikan dari perikop ini, dari peristiwa ini, siapakah Simon? Simon adalah orang Israel. Simon adalah dididik dalam hukum Taurat. Dia tahu mengenai Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Tetapi masalahnya sekarang, yang berdiri yang meminjam perahunya ini, dia belum kenal. Karena yang dia kenal adalah Tuhan yang pernah menampakkan diri kepada Musa, yang pernah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dia mengenal Tuhan yang adalah Yahweh. Sekarang ketika Yesus menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, dia tidak kenal. Tetapi melalui mujizat yang dia alami pada hari itu, akhirnya bagaimana? Terjadi perubahan dalam pikirannya. Dia tadinya mengenal Yesus adalah guru, sekarang apa? Sekarang dia memanggil Yesus bukan lagi sebagai guru, tetapi dia berkata Tuhan. Mengapa terjadi perubahan itu? Karena dia sampai kepada tujuan. Tujuan daripada mujizat apa? Tujuan daripada mujizat supaya manusia mengenal Allah yang mengerjakan mujizat itu. Lalu apakah berhenti sampai di situ setelah kenal? Puji Tuhan, saya sudah kenal Tuhan. Berhenti sampai di situ? Tidak. Lalu bagaimana? Simon tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Bukan karena sombongnya dia, tetapi oleh karena dia merasa aku tidak layak. Aku orang yang berdosa. Apakah Yesus bertanya sebelumnya, Simon, kau orang berdosa kah atau tidak? Begitu kata Yesus? Tidak. Yesus tidak ada bertanya mengenai dosanya. Lalu kenapa kok dia cerita mengenai dosa? Karena permasalahannya melalui mujizat itu, akhirnya terbuka pemikirannya. Dia kenal ini adalah Tuhan. Lalu kalau kita membandingkan, yaitu Naaman dengan Simon, dua-dua waktu mau mengalami mujizat itu disertai dengan dua-dua dengan perbantahan, betul ya? Dua-duanya bersungut-sungut. Namun karena segannya saja dia lakukan.
Lalu kalau kita melihat lagi dari dua mujizat ini, Naaman, dia sebelumnya dia itu merasa terlalu dikecilkan oleh Elisa. Mengapa? Karena ketika Naaman datang ke rumahnya, bukan Elisa yang keluar, tetapi kita katakan sekarang pembantunya yang keluar. Dia merasa harga dirinya terlalu diinjak-injak. Tetapi kalau kita memperhatikan, setelah Naaman mengalami mujizat, dia memanggil Elisa apa? Dia menempatkan dirinya di hadapan Elisa sebagai apa? Sebagai apa? Ya, sebagai hamba. Coba bayangkan, kok bisa terjadi seperti itu? Sekarang setelah dia mengalami mujizat, sekarang dia menempatkan dirinya, aku ini hamba. Waktu dia datang pertama ke rumah Elisa, hamba Elisa yang datang. Sekarang setelah Naaman mengalami mujizat, datang lagi balik ke rumah Elisa. Sekarang dia yang menempatkan dirinya sebagai hamba. Mengapa seperti itu? Karena sekarang melalui mujizat itu, dia mengenal siapa dirinya dan siapa Elisa. Ini wakil Tuhan. Sehingga dia mulai hormat. Namun dia bukan mengangkat tangan, Elisa, hormat. Tidak begitu. Tetapi dia menyadari bahwa ini adalah utusan Allah. Sehingga mulai dia menempatkan dirinya serendah-rendah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak mujizat yang telah Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Sampaikah tujuan mujizat itu? Ataukah hanya sebatas kita lagi menuntut kurang Tuhan? Ini aku lagi menghadapi persoalan rumah tanggaku. Tuhan tolong ekonomiku. Tuhan tolong suamiku. Tuhan tolong istriku. Tuhan tolong anak-anakku. Apakah kita merasa kurang? Tetapi belum pernah pikiran kita ini terbuka bahwa ternyata Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang hidup dan yang berkuasa, sehingga membuat akhirnya kita bersembah sujud di hadapannya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah percaya? Orang yang sudah percaya, dia juga seharusnya terus dalam perjalanan hidupnya mengalami mujizat. Semakin taat, maka Allah akan mengerjakan mujizat itu di dalam dirinya. Sehingga orang yang percaya itu semakin hari dia akan semakin rendah diri atau hati? Rendah. Bukan rendah diri. Seharusnya orang yang percaya itu dia akan semakin menghormati Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin sadar aku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bukan semakin mengangkatkan diri sehingga merasa di atas semua, merasa aku yang paling hebat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan mujizat, Allah mau memperkenalkan dirinya, dan Allah mau supaya manusia bersembah sujud di hadapannya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang mengalami mujizat namun mereka tidak sampai kepada tujuan? Bagaimana dengan mereka? Bagaimana bapak-bapak? Saya senang bertanya kepada bapak-bapak karena mereka kebanyakan diam. Bagaimana menurut bapak-bapak? Celaka. Wah, celaka. Kok bisa? Karena Yesus pernah mengecam berapa kota? Berapa kota? Berapa? 2.
3. Ini jadi tawar-menawar kita. Iya. Yesus mengecam kota Korazim. Yesus mengecam kota Betsaida. Yesus mengecam kota Kapernaum. Mengapa? Karena Yesus mengadakan banyak sekali mujizat. Ini 3 kota ini berada di daerah Galilea. Dan di daerah ini Yesus paling banyak melakukan mujizat dibandingkan dengan Judea, yaitu daerah Yerusalem. Paling banyak Yesus mengadakan mujizat adalah di Galilea. Tetapi ternyata hasilnya bagaimana? Banyak di antara orang-orang yang mengalami mujizat itu tidak sampai kepada tujuan. Mereka bukannya bertobat, mereka minta lagi mujizat, mereka cari lagi mujizat, tanpa pernah mereka akhirnya sungguh-sungguh berbalik hatinya kepada Tuhan. Maka apa yang Yesus katakan? Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum. 3 kota telah dihukum oleh Allah, oleh karena terlalu banyak mereka mengalami mujizat, namun tidak sampai kepada pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ingatkan, kalau kita mengalami mujizat, berarti ada tujuan Tuhan mengerjakan mujizat itu. Kalau kita tidak sampai kepada tujuan, maka yang kita akan terima pada akhirnya adalah hukuman. Yang kita akhirnya akan terima ketika kita mengalami mujizat itu, tetapi kita tidak bersembah sujud di hadapan Tuhan, pikiran kita tidak terjadi perubahan, tetapi yang adanya adalah tuntutan terhadap Tuhan, maka tunggu tanggal main. Allah akan menghukum orang yang demikian. Karena Allah yang mengerjakan mujizat itu, maka manusia bertanggung jawab penuh kepada Tuhan, kepada Allah yang mengerjakan mujizat itu. Kiranya pagi hari ini lewat firman Tuhan yang telah kita pelajari, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat dan kepada saudara-saudari yang ada juga di rumah yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan mau supaya mujizat yang dikerjakannya itu kita sampai kepada tujuan, yaitu terjadi perubahan dalam pikiran kita. Yang tadinya kita tidak kenal, akhirnya kita mengenal Dia. Yang tadinya kita biasa-biasa saja, akhirnya terjadi perubahan di dalam diri kita, sehingga ada satu ketertarikan, kekaguman, keterpesonaan terhadap Tuhan di dalam diri kita. Tadinya kita benci kepada Tuhan melalui mujizat, maka akhirnya kita datang dan mengasihi Tuhan. Yang tadinya kita adalah orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan, sekarang lewat mujizat Allah mau pada akhirnya kita menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan, sehingga kita akan menaruh hormat sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan Tuhan menuntut, bukan Nabi Elisa menuntut bahwa Naaman harus hormat kepada dia. Makanya perhatikan kata-kata daripada Naaman. Naaman berkata bahwa sekarang aku tahu di seluruh bumi tidak ada nabi selain di Israel. Begitu katanya. Jadi apa katanya? Tidak ada Allah, bukan nabi katanya. Supaya kita mengerti, kami hamba Tuhan, kami manusia, kami memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Jangan pernah dewakan hamba Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian terlalu menghormati kami lebih daripada Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sering saya ingatkan di jemaat, jangan kami banyak kekurangan. Tuhanlah yang harus kita hormati, itu nomor 1. Lalu bukan pula akhirnya hamba Tuhan kita kurang diajar ya.
Kurang diajar namanya kan? Oh, kurang ajar, iya. Tapi kita hormat juga, tapi Tuhan nomor satu. Karena Tuhanlah yang mengerjakan mujizat itu di dalam diri kita. Kami hamba Tuhan hanyalah sebagai alat saja. Elisa sebagai alat saja. Makanya kalau kita memperhatikan waktu Simon mengalami mujizat, Simon bersembah sujud tersungkur di hadapan Yesus. Waktu nanti dalam kisah para rasul, Simon yang membuat mujizat, orang bersembah sujud kepada dia? Tidak. Bahkan dalam kitab Wahyu, ketika Nabi Yohanes, ketika Rasul Yohanes mendapat penglihatan yang luar biasa, lalu akhirnya malaikat yang bersama-sama dengan dia yang memperlihatkan hal itu kepadanya, lalu akhirnya Rasul Yohanes bersembah sujud kepada malaikat itu. Siapa yang tahu apa kata malaikat itu? Marilah datang kepadamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Apakah begitu kata malaikat itu? Malaikat sendiri berkata apa? Jangan sembah aku sama dengan engkau. Tuhanlah yang harus disembah. Itu kata malaikat. Supaya kita mengerti, hormatilah Tuhan yang telah mengerjakan mujizat itu di dalam diri kita. Bersembah sujudlah kepadanya, tunduklah kepada dia, takutlah kepada dia, karena dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan hari ini telah kami baca dan telah kami dengar bersama-sama, yang menyadarkan kami tujuan dari mujizat yang Tuhan kerjakan bukan supaya kami semakin banyak mengalami mujizat, semakin kaya, semakin sehat. Bukan itu tujuan Tuhan mengadakan mujizat itu. Tetapi yang Tuhan mau, supaya kami bersembah sujud kepada Tuhan, supaya kami tunduk di bawah kaki Tuhan, terjadi perubahan dalam pikiran kami mengenai Tuhan, sehingga kami pun sama seperti yaitu Simon Petrus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, firman Tuhan telah kami sampaikan telah berhenti, tapi Tuhan yang akan terus bekerja di dalam diri jemaat ini. Roh Kudus kiranya yang akan terus bekerja di dalam diri mereka, juga dengan jemaat yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang akan bekerja, menarik hati mereka agar mereka bersembah sujud kepada Tuhan, mereka menghormati Tuhan. Dan ampunilah kami atas kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami, Tuhan, agar kami pun semakin hari dapat semakin mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami masing-masing. Karena baik kami yang belum percaya maupun yang sudah percaya, kami masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan, dan Tuhan mengerjakan mujizat itu dalam diri kami masing-masing. Kiranya lewat semuanya termulia nama Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.